Sebenarnya ya, masalah orang timur memerankan karakter orang timur atau karakter bukan timur memerankan karakter timur, itu sebenarnya buat saya tidak sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Jadi bukan berarti kita batasi ya kalau bukan orang timur jangan jadi orang timur, bukan sebenarnya. Lebih kepada di Indonesia ini sejauh ini saya melihat persiapan karakter itu tidak banyak ruangnya, hanya sedikit ruang untuk persiapan karakter gitu. Aktor ketika dibebankan kamu jadi orang Ambon ya, nah persiapannya dia untuk mempersiapkan dirinya menjadi orang Ambon ketika dia bukan orang Ambon itu nggak banyak gitu teman-teman. Dan saya rasa itu nggak cukup untuk dia menyatu masuk ke dalam karakter tersebut gitu, karena kompleks kan, karakter itu kompleks gitu. Nah itu yang saya rasa lebih gampang kalau misalnya saya cari karakter-karakter yang memang sudah punya background Indonesia Timur gitu, sehingga tidak harus mempelajari lagi. Jadi kalau misalnya ada aktor-aktor yang tertantang untuk, wah saya orang Jawa nih, tapi pengen jadi orang Kalimantan atau orang Ambon, silakan gitu. Yang penting persiapannya cukup. Artinya tahu cara bertuturnya seperti apa, cara berkelakuannya seperti apa, mempelajari budayanya seperti apa. Nah hal-hal seperti yang saya rasa film Indonesia itu ruang untuk mempersiapkan dirinya itu sedikit gitu. Saya tuh ketemu banyak teman-teman aktor yang, mohon maaf ini ya, ketika nonton filmnya hasilnya mereka jadi orang Timur atau orang Batak atau orang apapun, kemudian kita bilang kayaknya kamu kurang ini, iya persiapannya kurang, selalu itu. Jadi bukan dia nggak mampu, bukannya nggak boleh, persiapannya yang kurang, ya itu ya yang maksudnya. Jadi kita tidak mau membatasi seorang aktor harus bermain di sukunya tertentu, di agamanya tertentu, di pokoknya enggak gitu. Kalau mau eksplor silakan, yang penting persiapannya cukup. Nah untuk Kakak Bos sendiri, memang saya merasa bahwa mencari karakter Indonesia Timur itu juga tidak terlalu banyak gitu, tapi lebih kepada karena kesempatan yang diberikan juga nggak banyak, iya kan? Nah itu yang memang saya coba dorong lewat film Kakak Bos ini untuk menjadi talenta-talenta baru, seperti misalnya Glory di sini gitu ya. Dan saya selalu melihat bahwa ketika film Indonesia Timur menggunakan aktor orang Timur, itu ketika dia butuh karakter Timur saja, iya kan? Hampir selalu seperti itu. Padahal kalau kita lihat di film-film, katakanlah film-film luar negeri gitu ya, karakter yang berkulit hitam itu bisa jadi apa saja gitu, bisa jadi apa saja, bahkan bisa jadi Tuhan mungkin ya, di Bruce Almighty itu ada gitu, iya kan, bisa jadi karakter apa saja gitu, orang-orang yang berkulit hitam. Tetapi saya melihat layar lebar kita belum sampai ke situ gitu. Setiap kali orang Timur dicari, ya untuk jadi orang Timur terserah. Mau jadi goblok kayak seperti yang kami biasa perankan, atau mau jadi tukang pukul kayak seperti yang Kakak Godfrey biasa perankan gitu. Nah sempit sekali cara mendefinisikan orang-orang Timur ini. Jadi saya sih berharap lewat film Kakak Bos kita bisa tuh menunjukkan bahwa kita bisa kok explore acting kita. Ada yang bisa jadi bapak, ada yang bisa jadi ibu, ada yang bisa jadi anak, ada yang bisa jadi adik, ada yang bisa jadi orang yang bijaksana, ada yang pokoknya kita coba explore ke arah sana gitu. Jadi kalau secara kreatif sih memang target yang kami kejar sih seperti itu ya dalam proyek ini. Kemudian juga saya sudah berusaha untuk menjauh dari biar nggak timur semua, tapi ternyata ketemunya timur juga gitu ya. Ya, jadi itu yang menjadi semangatnya kami gitu. Bagaimana kita bikin nih film-film timur, tapi rasa timurnya yang apa nih yang kita mau kejar gitu. Jadi kita tuh coba, mudah-mudahan teman-teman, nanti saya sangat tidak sabar menampilkan film ini, karena mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan lah bahwa oh iya, orang timur itu punya perasaan, bukan punya kulit hitam doang gitu. Karena saya melihat seperti itu gitu, orang timur itu punya perasaan, kurang sering direpresentasikan di layar gitu. Ketika orang timur di layar sedih, karena sutradara mau sedih. Ketika orang timur di layar bersemangat, karena orang sutradara mau bersemangat. Nah di sini ini orang timur silakan, mereka mau ekspresikan rasanya seperti apa. Proses reading kita juga seperti itu, kita baca naskahnya sama-sama, terus saya tanya perasaanmu bagaimana di situ gitu. Silakan kalian eksplor, karena yang saya butuh itu adalah perasaan yang otentik dari dia sebagai representasi karakter yang ada di situ. Karena memang mereka berdiri dengan karakternya sendiri gitu. Itu sih yang coba saya kejar lewat film Kakak Bos ini ya. Ko Ernest punya sesuatu tapi orang Batak nggak begitu. Nah, Ko Ernest itu bisa menerima hal seperti itu. Oh iya, mungkin knowledge-nya ada sama dia. Sama juga di Kakak Bos seperti itu gitu. Ada beberapa hal yang mungkin knowledge-nya ada di kita gitu. Nah, Ko Ernest itu orang yang terbuka untuk melakukan itu. Jadi saya pikir sih kalau misalnya hal seperti ini mau dibawa ke tempat lain, belum tentu bisa. Mungkin ada, mungkin pasti ada ya, pasti ada. Tapi mungkin tidak banyak gitu opsinya untuk
memilih mengeksekusi hal seperti ini. Saya berharap sih mudah-mudahan Imaginary konsisten seperti ini ya. Amin. Sudah bikin film berwarna, Yes. bikin film yang hitam putih, bikin film yang hitam banget juga udah. Bagus. Ini film hitam banget. Kalau tadi Jack bilang belum pernah, ya kan never say never ya. Belum pernah bukan karena mengharamkan, lebih karena belum, balik lagi yang tadi belum ada why-nya gitu. Kalau tadi kan Ari bilang alasan dia karena ada banyak lagi sisi kehidupan, spektrum keseharian orang-orang timur yang belum nggak muat di film ini karena cuma satu film. Jadi itu why-nya kan ada. Jadi never say never sih sebenarnya. Kayak kita Imaginary sampai sekarang belum pernah bikin horor. Bukannya haram, cuman belum nemu aja, belum ada skrip yang ketika kita baca, wah ini harus dibikin gitu. Jadi never say never, mau itu sequel, mau itu genre tertentu yang kita belum pernah bikin, bukan berarti kita tidak akan bikin gitu. Horor timur lah nanti berikutnya ya. Apa? Horor timur. Horor timur. Udah ada yang bikin itu, udah akan Horor Indonesia Timur semua makin gelap nanti kita. Nggak usah di make up. Sudah setan semua ini setan. Kayaknya tadi Mamat nggak terima tahu karena tadi Bang Ali bilang iya ada yang adik, ada yang bijaksana gitu. Dia kayak kok aku cuman adik doang nggak dibilang bijaksana juga. Iya, ini kok salah tunjuk bijaksana bisa ke Koernes ke sini gitu. Jarinya ke Abdur bijaksana itu tidak langsung salah. Salah katanya. Salah penempatan. Kan karakter. Oh ya. Bukan aslinya, bukan aslinya. Bukan aslinya ya. Oke. Saya tuh orang paling gampang gitu, kakak bos, saya butuh karakter yang bisa baku pukul dan garang. Oh, Om Godfrey, gitu kan. Saya butuh karakter gafur yang Islami dan sangat bijaksana. Wah, Abdul Arsyad gitu. Saya butuh karakter anak yang seru banget tapi punya aura. Saya waktu casting dia ini, saya sudah casting berapa orang ketika dia Glory masuk. Saya itu dia beberapa saat gitu karena kayak saya langsung ketemu dengan karakter Angel yang saya butuhkan. Saya langsung dapat gitu kan. Oh, saya butuh karakter seperti itu. Saya butuh karakter ibu-ibu yang bisa menguasai suaminya. Saya butuh tuh karakter Intimidatif ya. Intimidatif. Ya. Saya tahu dari zaman Putri Nere pacaran sampai dia menikah, orang ini intimidatif. Dia pasti tahu cara memainkan ini semua. Gitu. Makanya buka-buka kartu ya Ari. Saya butuh karakter yang bisa mengekspresikan tarian yang tidak hanya sekedar tarian yang modern, juga tarian yang punya unsur etnis Indonesia Timur. Saya cari Chun gitu. Jadi saya cari sesuatu. Mama tungguin nih. Gimana? Mama tungguin Sorry, nih. karakter namanya reggae. Iya kan? Suka pikirannya kemana-mana. Iya kan? Aneh-aneh. Iya. Blunder mulu. Betul. Siapa lagi ya? Ya mama. Tapi Anda kan film pertama Pelukis Hantu yang OTT. Ini film bioskop pertama Ari Keriting kan? Iya. Kenapa nih dua film itu semua peran saya begini-begini? Ya udah terima aja Ini nama. efek sutradara apa gimana? Begini, saya itu memang mengimajinasikan orang timur yang punya kemajuan. Ya. Yang ini. Tapi kan saya tidak mau terlalu tidak mau terlalu ambisius gitu. Tidak semuanya maju ya. Harus ada yang menjaga kita dari realita. Kalau penonton lihat semua, kayaknya ini terlalu menghayal ini. Masa orang timur hebat semua? Harus ada yang kayak kau, Mat. Berarti tumbal lah ya. Oke. Pelengkap Mat, pelengkap. Tapi kok Ernest, Bang Ari, Bang Dipa, ya. Abdur sudah bisik sama saya. Apa tuh? Kalau film ini 3 juta penonton, Waduh. dia nikah lagi langsung. Waduh. 3 juta penonton, teman-teman tulis nih, tulis teman-teman. 3 juta film Kakak Bos Abdur poligami ketiga. Yang kedua udah. Yang kedua udah. Yang kedua kapan? Ya, nggak tahu kan Mas ya. Nanti deh.